sehingga menimpa anak Arif Muhammad itu jatuh meninggal seketika. Ternyata informasi salah, jadi sesat dan menyesatkan. Ini siapa yang melukis, Pak? Harap orang Tenganan, dia harus puasa meditasi di sini. Hampir kurang lebih 40 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah tadi Abah ke juru kunci, izin dong pasti. Sekarang Abah punya rumah, situ masuk rumah Abah, nggak permisi, nggak assalamualaikum, nggak apa. Marah nggak punya rumah? Marah dong. Nah, ada etikanya, jadi adabnya ketika kita ke suatu tempat, walaupun tempat wisata dan sebagainya, ada sarana tempat karomah, tempat keramat dan sebagainya, harus kita izin, sowan, sungkem. Jadi ada etika adabnya ya. Abah sudah melakukan tadi aktivitas, memang rutinitas Abah selalu kalau melakukan ke tempat ziarah dan sebagainya harus izin ya. Kita menghormati dan menghargai beliau. Ya, tadi Abah sudah diizinkan untuk langsung ke tempat yang ingin Abah tuju, Candi Cangkuang, dan mungkin ada makam di situ. Nah, seperti apa? Katanya infonya di sini juga ada juru kunci, juga ada yang memberikan informasi gitu. Ya, jadi kita lanjut saja ke atas, seperti apa tempatnya dan di mana posisinya. Yuk, ikuti perjalanan Abah dalam wisata sejarah dan budaya. Cuma di mana? YouTube Abah Ukon Official. Ajib. Museum situs. Assalamualaikum. Pak, siapa namanya Pak? Mohon izin. Kalau saya nggak salah Jaki Munawar. Mas. Saya tadi dari bawah sudah ke Syabah. Terus tadi juga ke bagian tiket. Ya. Tujuan saya kemari, saya silaturahmi, juga pingin tahu sejarahnya. Kalau memang Bapak berkenan memberikan informasi, alhamdulillah. Saya mau nanya dulu, abang atau mas, akang? Terserah, bebas. Nah, ini tujuannya untuk apa? Biar jelas dulu. Ini tujuan untuk, karena ini masalahnya kalau untuk yang biasa saya siap, tapi kalau untuk yang sifat formal itu harus ada izin dulu. Biasa. Yang bisa, yang sifatnya komersial misalkan. Kalau untuk kepentingan pribadi, tidak ke YouTube, misalkan kalau YouTube harus ada rekomendasi dulu dinas pariwisata. Kenapa demikian? Karena takut ada hal yang tidak diinginkan. Kenapa demikian? Misalkan ada kesalahan-kesalahan, siapa yang tanggung jawabkan? Beda dengan televisi, ada KPI ya. Tapi kalau YouTube siapa yang akan menyaringnya? Nah, seperti itu. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau YouTube harus ada izin, karena begini masalahnya, penyebar luasan cagar budaya baik seluruhnya harus bagian harus dapat izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Kecuali misalkan kalau untuk kepentingan pribadi yang sifatnya tidak publikasi, silahkan. Karena banyak ini di YouTube itu banyak yang menjelaskan hal-hal yang salah gitu ya, salah kaprah, sehingga terjadilah permasalahan di masyarakat gitu ya. Tapi kalau udah jelas mah, saya mau jelasin ini dengan aturan ini saya tanggung jawab, tidak salah. Biar nanti kalau ada apa-apa, kalian pun dapat menuntut jelas gitu, kemana gitu. Terus bedanya harus izin YouTube dengan tidak, kan setidaknya kan kita dengan narasumber yang pas nih. Iya.
kecuali saya dengan narasumber yang salah. Ya. Nah itu sudah pasti saya sudah salah dong. Ya, ya. Nah kalau sudah dengan narasumber yang benar, kenapa harus? Masalah gini, takut ada misalkan Mas dari saya nanyain lagi misalkan yang tidak itu dikhawatirkan seperti itu, makanya ada komitmen dulu. Nah, apakah tanggung jawab nggak? Kalau Mas dengan saya tidak jadi masalah kan, tapi misalkan saya pengen lagi dengan data yang lain misalkan, Gitu. apakah masih saya tanggung jawab? Kecuali kalau saya dengan Anda, oke, tipik yang saya diucapkan, yang saya terus tanggung jawab, gitu. oke. Tapi kalau yang di luar itu kan itu harus ada komitmen dulu istilahnya. Jadi kalau gini, komitmen, saya bisa membantu. Boleh saya jelaskan sedikit? Ya, Lagi. boleh. YouTube saya Ya. di sini saya tidak menguruk-nguruk masalah, dan di sini hanya sebatas mencari di mana tempat ada sumber budaya. Kalau kembali lagi keyakinan orang masing-masing beda pendapat, saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Ya. Ada yang meyakini bahwa ini begini, itu hak masing-masing. Saya hanya menceritakan bahwa kunjungan saya di sini, oh ternyata ada ini loh. Ada ini loh, ada ini loh, dan saya tidak mempermasalahkan, meributkan masalah yang ini begini, karena sejarah nggak bisa jelas Pak semuanya, semuanya nggak jelas, termasuk saya kecil dari Borobudur, begini, yang pendapatnya begini, semua nggak jelas, maupun pemerintah mau nggak jelas semua. Jadi gini Pak, Gitu. maaf ada yang YouTube masalah ini candi mahat dari pernikahan Arif Muhammad. Maaf, Arif Muhammad abad 17, candi abad 8. Masuk logika tidak? Nah, saya khawatirin seperti itu. Ini terjadi. Kami yang menjelaskan kepada pelajar, meluruskan kembali, Pak. Saya dengar dari ini. Nah, jadi saya tuh pengen awalnya. Jadi kalau Mas dengan saya tidak masalah dengan data yang sama gitu. Jadi kalau meminta lagi dari yang lain, mohon maaf, saya tidak tanggung jawab. Makanya saya komitmen dulu, bukan tidak mau begitu saja. Kan saya sebagai petugas terima kasih karena benar-benar publikasikan. Tapi dengan catatan tadi, jangan jadi bikin gaduh. Contoh di Kampung Naga. Kampung Naga di situ dijelaskan bahwa masyarakat dari Kampung Naga bukan Islam karena sholatnya seminggu sekali diboikot semua televisi. Ramai. Nah itu kan kasihan yang televisi yang mau ke sana diboikot. Ini kejadian. Ditanya ini saya keluhan Pak Ucu, Pak Ade. Nah makanya supaya tidak terjadi miskomunikasi, saya wanti-wanti dulu kan. Kalau udah seperti ini kan enak. Saya tanggung jawab misalnya, Mas, kalau saya misalnya dengan Akang masalah ini hanya sejarah saja, lebih enak kan? Oke. Karena saya bertugasnya seperti itu kan. Dan saya juga sebagai polisi cagar budaya. Jadi saya akan bertanggung jawaban. Apalagi saya narasumbernya. Nah, kalau udah komitmen begini, misalkan kalau nanti saya lihat ada kesalahan di situ, saya ngejar Akang gitu. Nah, gitu. Kan seperti itu. Nah, kalau udah gitu kan enak ya seperti itu. Oke, kalau seperti itu saya siap gitu. Siap. Amin, alhamdulillah. Kalau misalkan ujung-ujung ojo-ojo, Pak ini kan tidak bisa seperti itu, manusiawi kan harus di mana bumi dipijak harus langit dijunjung gitu kan. Ada tradisi gitu. Jadi kita harus ada istilahnya nanti pertanggungjawaban akhirnya. Jadi Akang enak, saya enak, dan tidak ada akhirnya. Untuk yang peneliti yang lain, untuk narasumber yang lain, untuk penayangan yang lain, itu saya. Jadi bukan untuk Akang saja yang untuk semuanya. Gitu. Oke. Kalau mengerti, saya oke. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa kami YouTube ini tidak mencari mengungkap masalah ini perdebatan, tidak. Artinya ada sesuatu di kampung ini yang memang banyak orang datangi dan kunjungi. Seperti itu kan. Sehingga berita ini kan akan menyebar luas juga, orang ingin tahu ke sini. Untuk berita selanjutnya kan nanti juga diarahkan silakan datang ke pusat informasi yang sudah di sana. Saya mah tidak tahu apa-apa, sebatas silaturahmi, dan di sini ada tempat ini, sejarah ini kan. Kan Bapak juga setiap hari kan menyambut tamu kan, memberikan informasi. Itu saja yang harus disampaikan. Dan saya tidak mau lebih. Tidak mau lebih, wah ini dibuatnya ini enggak, sebatas pengetahuan kita saja. Gitu kan Pak ya. Karena ini kan sudah ada sebelum kita. Dan sejarah juga masih tanda tanya gitu. Yang penting saya hanya menyampaikan bahwa di daerah Garut ini, Candi Cangkuang ada makam ini, dan bisa berdampingan dari Hindu dan Islam. Kan gitu ya. Jadi saya lipat informasinya ya. Begitu. Jadi ada yang namanya nanti kita dapat dari informasi ke masyarakat bahwa toleransi umat beragama terus berdampingan. Betul nggak? Betul. Nah, jadi saya nggak wah ini ntar begini, ini nggak. Itu saya nggak mau kayak gitu Pak. Maaf bikin kisruh. Kalau tidak ada komitmen, misalnya tiba-tiba kan cibre-cibre kan nanti akhirnya, makanya saya kenapa pahit-pahit awal biar nantinya kita sama-sama gitu. Betul. Alhamdulillah. Enak seperti itu.
Oke? Bapak izinkan? Iya, izin kalau Alhamdulillah. udah komitmen seperti itu. Siap. Karena saya tugasnya seperti itu. Siap. Siap. Saya sebagai polsusnya harus bertanya seperti itu. Siap. Biar tidak Baik. salah gitu kan. Baik. Oke. Saya pertanyaannya nggak banyak sih, Oke. hanya beberapa saja. Ya. Baik, apa kita ke lokasi ke sana? Boleh. Boleh. Baik, teman-teman alhamdulillah diizinin. Mbah Dalam Arif Muhammad ini merupakan tokoh cikal bakal untuk masyarakat Kampung Pulo. Jadi Mbah Dalam Arif Muhammad ini ceritanya menurut cerita rakyat secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai ke kami. Beliau merupakan panglima perang dari Kerajaan Mataram dari Yogyakarta. Kerajaan Mataram? Kerajaan Islam. Kerajaan Islam ya. Waktu itu disuruh Sultan Agung untuk menyerang tentara POC ke Batavia. Oh, berarti dari zaman Belanda? Iya, Oh, abad 17 sudah menyerang POC ke Batavia. Beliau kalah sehingga beliau tidak mau kembali ke Mataram. Alasan kalau dia kembali ke Mataram takut oleh Sultan Agung dan merasa malu oleh rakyat Mataram. Kenapa? Karena sifat kesatria atau pedulu daripada kalah lebih baik mati. Ya. Sehingga beliau di dalam Islam kan mati bunuh diri diharamkan. Sehingga beliau lebih baik mencari tempat persembunyian yang aman sambil menyebarkan agama Islam itu. Nah, singkat cerita sampai di sini. Sampai di sini penduduk di sini kan sudah menganut ajaran animisme, dinamisme, Hindu. Buktinya cari cangkuan. Tapi dengan pendekatan dengan budaya, momentum akulturasi Hindu Islam atau asimilasi itu, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat Kampung Pulo. Yang namanya dengan budaya itu tidak terjadi pertentangan, karena itu budaya saat itu tidak di bumi hanguskan, sehingga Islam di sini bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat Kampung Pulo dengan menghargai tadi. Sehingga yang setelah itu Arif Muhammad meninggal dan dimakamkan di sini. Kebetulan ini tata letaknya ada di tengah-tengah Pulau Panjang ini. Nah ini Pulau Panjang ya, namanya. ini namanya Pulau Panjang. Ini makamnya. Tapi makam pun di sini beda dengan makam sekitarnya karena batu nisannya dua, tapi tidak boleh tegak lurus, harus condongkan ke tengah. Ini ada apa? Bikin kan condongkan ini. Ini falsafahnya ilmu padi. Padi kan semakin berisi semakin berunduk. Ada falsafahnya nggak sembarangan dia dibuat. Dan ini bukti, bukti beliau itu masih mengayomi, melindungi, dan beliau tidak congkak, tidak takabur gitu ya. Sehingga seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa kasih sayang beliau itu sampai saat ini dapat dirasakan oleh anak cucunya. Contohnya, sekarang banyak ribuan orang yang datang ke sini menjarahi makam beliau. Meskipun aku udah meninggal, itu bukti konkretnya. Contoh kalau pada koruptor, jangankan dekat, karena berbau masih hidup kan pada koruptor, tapi kan nggak mau bertempat di situ. Buat contohnya. Nah, ini sekali lagi ini makam Mbah Dalam Arif Muhammad dikelilingi oleh makam-makam pengikut lainnya juga. Nah, ada makam selain beliau. Ini kan zona intinya. Ada sebelah selatan itu ada Wirabaya dan Wirajaya. Ada sebelah timur Eyang Jaya Sakti. Sebelah utara Prabu Santosa seperti beliau. Dan sebelah barat ada istilah makam Sunan Pengadegan dan Jagarawa dan sebagainya banyak. Nah, di luar Kampung Pulo nih? Iya, tapi mengelilingi itu. Nah, terus saat bukti penyebaran Islam oleh beliau, naskahnya ada dalam. Nanti bisa lihat ada Al-Quran, fikih, sunnah, ilmu alat, nahu, sorof. Subhanallah. Tulisannya tulisan Arab, tetapi berbahasa Jawa kuno. Jadi berbahasa Jawa kuno. Karena tadi gundul ya, gundul. Bukan. Jadi ada Arab itu cuma bahasanya bahasa Jawa dulu. Bahasa Jawa ya. Nah, itu ada dari kulit kayu namanya daluang. Kulit kayu apa? Ya, daluang. Daluang. Ya, jadi kulit kayu, jadi kertas daluang itu merupakan kertas tradisional Nusantara. Masya Allah. Nah, sebelum diteliti di Bali juga itu memperkirakan kertas daluang itu seperti kertas Cina, pada asli Indonesia. Dan di sini direkonstruksi kembali, bisa dipraktekkan untuk pembikinan ulang. Bagaimana? Kan di sini juga ada pohonnya, ada alat-alatnya. Nanti dalam museum juga ada bahan-bahannya untuk bikin kertas tradisional Nusantara namanya daluang. Dan daluang itu sudah dicatatkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Subhanallah. Nah, di sana tadi sekali ada naskah-naskah yang unik gitu ya, dan kuno, yaitu Al-Quran, fikih, nahu, sorof, bahkan ada doa-doa. Tapi yang uniknya, karena tadi akibat akulturasi tadi kayaknya dari perpaduan budaya, sehingga ada doa-doa yang menurut hemat saya agak nyeleneh. Kenapa agak nyeleneh? Unik menurut hemat saya. Karena ada jampe pelet. Nah, jampe pelet tadi identiknya seperti apa? Gitu. Unik bagi kami. Temukan di situ ada jampe pelet. Sehingga kami pun sebagai hiburan untuk para wisatawan inilah yang jadi
ajang guyon seperti itu. Nah, yang selanjutnya kan beliau punya keturunan nih. Kebetulan tadi tinggalnya di Kampung Pulo tadi. Iya. Nah, kenapa dikatakan Kampung Pulo? Karena letak teritorialnya ada di tengah-tengah kepulauan. Ini yang dikelilingi danau luasnya 25 hektar, 25,5 hektar. 25,5 hektar. Tapi sekarang udah jadi sawah sebagian. Dan yang kurang lebih yang terakhir ini sekarang paling ya sekitar 60% lah. Nah, yang di Kampung Pulo ini tadi keturunan Arif Muhammad kan tinggal di sini. Jadi bangunan di situ itu melambangkan anak-anak beliau. Kebetulan beliau punya 7 anak ya. 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 6 anak perempuan. 1 anak laki-laki dilambangkan dengan 1 masjid dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. Tadi kan berjari 3-3 ya. Iya, nah, betul. itu setiap rumah wajib dihuni 1 kepala keluarga saja, nggak boleh lebih. Jadi apabila di keluarga itu ada yang menikah, maksimal 2 minggu dari pernikahan harus keluar dari rumah itu. Jadi di sini tidak ada istilah komplek mertua permai pondok ini nggak terjadi di sini. Jadi ada satu keluarga. Satu keluarga. Terus sih kalau ada yang meninggal di salah satu keluarga tersebut, boleh tadi yang udah keluar tadi masuk ke sini. Mengisi kembali. Iya, kata orang Sunda mengisi kembali. Iya. Nah, tapi dengan catatan juga, gimana? yang boleh masuk ke sini harus keturunan Arif Muhammad yang perempuan. Karena di sini kerabatannya adalah matrilineal. Oh iya. Seperti orang Padang. Betul. Terus di sini ada adat istiadat yang terpelihara, yang populer ya sekarang itu yang dikatakan 5 pantangan. Yang pertama tidak boleh berjarah pada hari Rabu. Nah sekarang hari Rabu, tamasya, salitur ke sini boleh. Tapi mendoakan ke makam tidak boleh. Tapi Rabu di sini hitungannya Selasa pada asar sudah masuk Rabu, Rabu pada asar sudah masuk Kamis. Nah baru asar kan baru selesai yang jarah itu boleh. Kan menunggu dari tadi dari duhur. Baru bisa melaksanakan setelah asar. Berarti udah hari Kamis. Sudah berganti Kamis sudah berganti hari Kamis. Wow, gitu. Alhamdulillah. Yang kedua, di Kampung Pulo ini selamanya membuat rumah harus panjang. Terus juga tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Oh, gong besar, alasannya gini, karena ketika anak Arif Muhammad disunat, nah kebetulan beliau kan punya anak laki-laki satu-satunya. Sebelum disunat, anak Arif Muhammad itu diarak, ditandu menggunakan jampana atau rumah-rumah yang beratap curik. Nah, sedang diarak, diiringi gamelan, tiba-tiba datang malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar, sehingga menimpa anak Arif Muhammad itu jatuh, meninggal seketika. Nah, dari situ leluhur kami mengatakan, anak cucu kami jangan sekali-kali lagi mengikuti jejak kami. Istilah orang Sunda pacaduan Pak Kali. Jadi sampai saat ini tidak boleh. Nggak boleh. Yang berikutnya, di Kampung Pulo ini tidak boleh menambah dan mengurangi jumlah bangunan pokok. Karena tadi bangunan di sini simbol dari keturunan beliau. Terus yang kelima, di Kampung Pulo ini tidak boleh beternak hewan besar berkaki 4, kambing, sapi, kerbau. Makanya di sini ada itik, unggas, ayam aja seperti itu. Kalau untuk idul kurban, menyembelih, memakan itu boleh. Tapi ternak tidak boleh. Tidak boleh. Terus di sini sebetulnya kalau dulu banyak sekali larangan-larangannya, ya, contoh yang udah mulai hilang di sini. Tapi menurut kami bagus dikorelasikan sekarang. Satu. Apa tuh? Jadi kalau dulu masuk ke sini, karena ini tempat yang sangat disakralkan, sangat disucikan. Jadi dari depan sana, dari Jaga Lawang sana, dari ujung sebelah barat pulau, masuk ke sini itu harus dalam keadaan suci, bersih. Jadi harus berwudu. Karena dulu di sana kolam kecil. Berablas dulu, bersihan. Yang kayak yang muslim berarti bersih berwudu, tapi yang lain membersihkan muka dan sebagainya. Gitu. Nah, korelasi dengan sekarang kan, contoh kita ini sekarang corona itu kita masuk harus cuci kan, padahal leluhur kita udah dulu seperti itu, udah mengajarkan kebersihan. Terus di sini juga tidak boleh ngeludah sembarangan. Contoh di Singapura kan tempat yang lain ngeludah didenda berapa dolar kan. Betul. Ini saking dia kebersihan utama. Terus tidak boleh ngomong sembarangan. Di dalam Islam kan ngomong sembarangan gibah tidak boleh. Terus tidak boleh jalan, tidak boleh lenggang, tidak boleh pakai alas kaki, tidak boleh topi. Nah itu tempo dulu seperti itu. Tapi setelah seiring waktu ini jadi objek pariwisata, hal itu mulai ditinggalkan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan ritual masyarakat adat Kampung Pulo, ini yang bukti tadi asimilasi dari peradaban Hindu Islam. Contohnya menyambut awal bulan ada acara nyambut bulan Mulud, ada Rebo Wekasan, ya, terus tanggal 12 Mulud ada acara ngariung Mulud. Intinya silaturahmi, aja silaturahmi. 14 Mulud ada acara ngibakan benda pusaka, yaitu memandikan benda pusaka yang ada di Kampung Pulo. Ada di sini. Iya. Terus acara miloyankeun itu. Terus misalnya kalau kita ada mau bangun rumah, kan kalau di tempat lain orang Sunda ada 4 ya. Ada istilah ngalemah, ya kalau di sini tidak ada ngalemah karena udah disediakan cuma untuk 6 rumah itu. Jadi kalau renovasi kalau bangun rumah lagi nggak usah
alam kan udah sediain. Jadi tinggal satu metembian yaitu memulai. Yang udah itu ngadakan suhunan, udah ngadakan suhunan, ada acara kalebetan bumi. Syukuran masuk ke rumah yang baru. Terus kalau untuk pertanian misalkan di sini ada acara mitembian, udah mitembian beres-beres semua, misalkan padi udah kering disimpan ke gudang atau goah. Nah di sini kan goah tidak lumbung, hanya lumbung keluarga namanya goah. Ada acara niiskeun pare. Di tempat lain niiskeun pare. Kalau di tempat lain mah nganyaran. Jadi kita mau makan beras yang baru. Itu syukuran. Itu tiap-tiap rumah. Itu nanti ngulang. Jadi tiap rumah itu nanti diundang. Sekarang si A mengadakan syukuran niiskeun pare. Nah, besoknya si B. Semua itu orang itu jadi merasakan beras baru itu, semua satu kampung itu bisa merasakan, termasuk kami seperti karyawan. Kadang dikasih juga nasi kuning yang itu syukuran itu niiskeun pare teh. Banyak sih betul untuk kegiatan-kegiatan yang intinya di masyarakat Kampung Polo harmoni dengan alam, rasa kebersamaan, tasyakurnya itu dilakukan bersama-sama. Masya Allah, kompak ya. Terus setelah sekarang Candi Cangkuang direstorasi, renovasi, nah kan bersebelahan dengan candi ini. Ini tadi melambangkan harmoni antara umat Hindu dengan Islam. Contoh, misalkan ada apa yang pengunjung yang kesini satu bis misalkan. Nah yang Hindu, karena biasanya mereka sambil piknik sambil jarah lah. Yang Hindu menjarahi ke Candi Cangkuang, yang Muslim ke makam Arif Muhammad. Ini sering berbarengan di sebelah. Nah maka bisa kelihatan. Hanya yang membedakan sekat pagar ini saja kan. Yang Hindu di sana, di luar sana. Dan yang Muslim di dalam sini. Ini ada fotonya di bisa betul. Ini harmoni Bhinneka Tunggal Ika bisa dirasakan di sini. Seperti itu. Ya, artinya saling menghargai dan menghormati. Masing-masing mempunyai keyakinan. Kata Rasulullah, lakum dinukum waliyadin. Gitu ya. Betul. Tetap menghargai dan menghormati. Tapi bukan berarti mencampur adukan agama kan? Bukan, nggak boleh mencampur agama. Kan menghargai, makanya di sini. Ya, Masya Allah. Terus ini bangunan ini untuk Candi Cangkuang hanya ini saja atau ada beberapa? Kalau candinya kan ini boleh sama. Boleh. Ini Candi Cangkuang cuma satu. Cuma satu di sini ya? Ini. Nah, mau ambil aja di mana? Sini ya? Iya, boleh. Alhamdulillah. Ini kebetulan Candi Cangkuang. Candi Cangkuang itu merupakan peninggalan abad ke-8 ya. Abad ke-8. Ya, candi ini menurut ahli arkeologi sekali peninggalan abad ke-8. Ini candi ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966. Nah, ditemukannya oleh Bapak Dr. Suka Chandra Sasmita. Nah, beliau adalah seorang ahli arkeologi. Nah, beliau itu menemukannya itu berdasarkan petunjuk juga dari tulisan orang Belanda, karena orang Belanda senang budaya dan senang menulis kayaknya. Maka terbuka dari situ. Nah, di dalam buku Belandanya itu di atasnya distrik Lawes berarti. Nah, itu di situ ada kata-kata ada Asasiwa, Lingga dan makam Arif Muhammad. Dan akhirnya ada tanda tanya di situ. Hanya 3 kalimat itu aja. Nah, sehingga Bapak Dr. Uka pun sering ada perangan karena nama Arif Muhammad Jasam Muslim, sedangkan Siwa Mahadewa dalam agama Hindu ada apa? Sehingga beliau tuh berpikir ingin mereka proses penelitian dan penggalian. Dan pencarian ya. Ada pencarian. Nah, kebetulan saat itu di Kecamatan Leles ada satu CP namanya CP Haruman yang saat itu direkturnya Bapak Ijah Taji. Nah, kebetulan Pak Ijah Taji lah yang berjasa untuk mendanai, mensupport untuk penelitian ini. Subhanallah. Beliau orang sini asli, orang Leles. Beliau yang mendanai dan langsung dipimpin tim ahli arkeologinya Bapak Dr. Suka Chandra Sasmita. Dilakukan dari tahun 1967 sampai 1968. Nah, ternyata pada saat proses penelitian penggalian tersebut di samping makam ditemukan pondasi candi. Pondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Dan saat itu juga temukan puing-puing. Yang satu ada yang dia pakai batu nisan kuburan, ada juga sebagai trap dam dikumpulkan. Ternyata yang terkumpul kurang lebih hanya 40% saja. Tapi dari 40% itu dapat mewakili dari ke seluruh bagian dari bangunan candi. Sehingga memudahkan misalnya kalau suatu saat candi ini akan dipugar kembali. Masya Allah. Yang selanjutnya tadi dengan berbagai pertimbangan lah ya. Karena Jawa Barat punya candi untuk pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya. Selanjutnya candi ini dipugar.
Nah, itu dengan menggunakan anggaran dari APBN tahun 1974 sampai 1976. Jadi lembaga kepurbakalaan dari pendidikan kebudayaan saat itu. Ya, dipimpin langsung ketua timnya Profesor Harsoyo, tim ahli arkeologinya Bapak Dr. Suka Chandra Sasmita. Nah, gitu. Itu dilakukan dari tahun 1974 sampai 1976. 1976, 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, saya ceritanya gini, waktu pencetakannya kan yang asli 40%, yang 60% cetak sebelah sana. Nah, ceritanya yang kurangnya cetak, sudah kebentuk ya ornamen-ornamennya, kemudian dibikin susunan percobaan. Nah, terus dibikin 2 gambar. Ternyata yang cocok dengan gambar yang sekarang pindahkan ke pondasi yang asli. Jadilah candi seperti ini. Dengan memiliki ukuran panjang dan lebarnya itu 4,5 kali 4,5 meter dan tingginya 8,5 meter. Nah, yang kemudian arca Siwanya tadi disimpan di dalam Candi Cangkuang. Oh, di dalam. Nah, di dalam itu menutup lubang dalamnya 7 meter. Di dalam 7 meter ke bawah? Ya. Tapi itu udah diuruk tanah biar suatu saat ada gempa bergoyang kan, tidak patah gitu. Nah, bisa biar elastis gitu ya. Yeah. Terus setelah selesai, kebetulan kan candi ini tadi tidak diketahui peninggalan raja siapa ya. Karena tidak ada prasasti. Ini cuma sejaman lah dengan abad 7 abad 8 itu dengan Sunda pertama itu Raja Galuh sejaman. Raja Galuh sejaman ya berarti. Sejamannya. Tua berarti ya. Zaman itu. Nah, sehingga candi ini diberilah nama Candi Cangkuang. Nah, sesuai dengan nama tempat. Nama tempat daerah Cangkuang ya. Karena bukan desa Cangkuang, si candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Namun nama Cangkuang itu sendiri diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di sini, sejenis pohon pandan namanya pohon cangkuang. Itu pohon cangkuang. Ada durinya, daunnya. Iya. Ada buahnya itu. Kalau tempat saya namanya pohon pandan nih. Ya. Kalau di sini cangkuang. Ini cangkuang. Kalau nggak salah yang buat tikar juga bukan? Ya bisa tikar. Betul. Betul. Nah, yang selanjutnya ini monumental peresmian Candi Cangkuang oleh Bapak Dr. Anles Harip Tayyip sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan saat itu. Ya, seperti itu. Masya Allah. Saya boleh lihat ya? Boleh, silahkan. Ini tulisan kita atau? Ini sekarang kan? Oh, sekarang ya? Tulisan sekarang kan ini tahun 76. Nah, ini 8 Desember 1976. Oh ya, 1976. Ini Profesor Dr. Harip Tayyip. Ya, Profesor Dr. Harip Tayyip. Ini penemuan prasasti ya dan peresmian ya. Ya, kalau itu peresmian ya. Peresmian kalau prasasti ini nggak ada. Nggak ada, ya. Artinya ini mah peresmian. Tanggal peresmiannya yang bukan ditemukan sekian nggak. Ini apa namanya? Peresmiannya setelah dipugar ya, setelah dirapikan. Masya Allah. Allah. Dan kalau malam hari memang ada yang masuk di sini. Ada, karena kalau tempo dulu tuh kan banyaknya yang menjahi makam Arif Muhammad. Jadi justru wisata religi malam hari kalau dulu. Apalagi karena lebih enak. Karena kalau siang terlalu banyak orang. Tapi kalau sekarang kebalik, banyaknya siang. Kenapa? Karena biar sekalian berwisata. Wisata biasa, bukan wisata lagi. Sekarang itu kan bawa keluarga, bawa temen. Nah, justru sekarang misalnya wisata biasa, piknik biasa sambil wisata religi. Betul, kalau sekarang jadi ada hiburan juga bagi keluarga ya. Karena sekarang makanya sini udah dijadikan objek wisata seperti itu, pengembangan. Di sini ada tempat-tempat spot foto banyak sekarang. Iya, betul. Jadi menarik untuk anak-anaknya. Jadi tidak hanya tadi wisata religinya saja. Masya Allah. Ya kan di sini wisata religi, wisata wisata sejarah, wisata olahraga juga bisa. Kan? Mau naik rakit, atau mau berenang bisa aja. Tempatnya memang luar biasa, nikmat, pemandangannya juga luar biasa. Tapi kalau malam memang boleh diizinkan masuk. Kan di depan di pagar, Pak. Ada Pak Kuncen. Oh, ada. Ada di depan dia. Iya, jadi nanti biasanya ke Pak Kuncen. Oh, diizinkan ya, khusus soalnya ya. Kalau ke sini justru enaknya udah kalau dulu tempo dulu sampai saat ini populernya tempat makan di sini. Apa? Tempat makan. Tempat makan. Makan Iya, bersama keluarga. Karena saya udah dari Jakarta ke Bandung sini makan di sini. Oh iya. Penuh. Berarti makan prasmanan keluarga, tapi jangan lupa sampahnya tuh dibersihin, jangan ngotorin. Kadang-kadang kita susah. Udah budaya tadi tuh bekas karena kita tinggal aja. Iya. Nah, ini yang perlu diperhatikan para wisatawan itu. Bekas tulang ikan, tulang ayam, bekas lauk, sambal berserakan ditinggal aja. Jangan merasa mentang-mentang di sini ada yang ngurus bersih, jangan. Tetap kebersihan dijaga. Ini kan melestarikan sebagian dari melestarikan budaya dan menjaga kebersihan. Gitu ya, Pak ya? Kalau kita sendiri yang rusak ya percuma dong. Nah, alhamdulillah. Terus ini
sampai belakang ini ada pintu lagi atau gimana, Pak? Cuma satu. Ini cuma satu. Cuma satu. Pintunya satu menghadap ke timur. Biasanya dulu nih mungkin sedikit dapat cerita ini difungsikan untuk apa sih ketika orang ini apa budaya? Iya. Budaya. Difungsikan untuk peribadatan atau apa? Ini perkirakan sama dulu juga untuk peribadatan, tapi ada yang perkirakan yang namanya candi kan dibikin menghormati Dewi Kematian, Dewi Mamut, Dewi Candika ya. Dewi Candika. Jadi, bisa juga untuk pemakaman Abu Jenajah juga. Sekaligus kalau di sini ya nyimpan Abu Jenajah termasuk juga tempat persembahyangan dan penghormatan kepada leluhur mereka yang itu. Gitu. Ini dapat informasi lagi nih, dapat ilmu. Alhamdulillah. Baik Bapak, ada lagi nggak yang tadi katanya kayak mau dikasih ke museum ya? Mau lihat Al-Quran atau apa itu? Boleh. Nanti museumnya lewat sini. Kalau ini sudah cerita sudah. Ini tentang candi silakan. Sudah. Ini kan tadi yang dekat. Nah bisa kelihatan kan mana yang asli yang. Nah ini yang. Ini asli. Ini cetakan, ini asli. Nah, ini asli. Nah ini cetakan bisa kelihatan. Yang cetakan, yang asli, yang asli, yang asli, yang cetakan, yang asli, yang cetakan. Bisa kelihatan. Kelihatan. Iya, kelihatannya. Sama seperti Borobudur juga kayak gitu. Seperti itu ya. Sama. Seperti itu. Jadi karena memang sudah termakan zaman, ada beberapa yang hilang, ada beberapa yang asli. Mau tidak mau kalau harus dibentuk ya harus dibentuk, sebagian yang hilang harus disamakan dengan yang asli, replikanya ya. Ya betul. Seperti itu ya. Baik, kita langsung ke sana ya Pak. Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, foto-foto pada saat penelitian penggalian 678 ini pada hutannya. Nah, ini pondasi yang temukan tadi. Ini pondasi apa Pak? Aslinya. Itu pondasi asli itu. Pondasi makam kah atau pondasi candi? Nah, terus makam ditinggikan sedikit ya itu yang. Makam tinggikan sedikit. Terus nah ini waktu tahun 74 76 waktu merekonstruksi kekurangannya seperti ini. Tadi saya ceritakan pencetakan mana yang kurang-kurangnya itu di susunan percobaan seperti itu. Nah, yang jadinya sini. Nah, ini kan seperti ini. Jadi atas siwanya ini kan tadi. Ini yang tadi Bapak sampaikan ada di dalam. Ada di dalam candi ya. Ini atas siwanya. Ini kepala sapinya, Dewa Nandini itu kan. Ini bunga teratai kan. Masing-masing ada simbol logonya ya. Iya, seperti itu. Nah, ini proses pembangunan tahap pemugaran ya. 1974 dan 1976 proses pemugaran. Nah, terus yang selanjutnya kalau manuskripnya, nah ini tafsir Al-Qur'annya. Ini? Ya, itu Al-Qur'an. Subhanallah. Kalau ini dari kulit kayu tadi. Dari kulit kayu. Ini kulit kayu nih? Ya, namanya daluang tadi. Daluang. Nah, yang selanjutnya ini khutbah. Khutbah Idul Fitri Idul Adha ini. Balik ini. Kalau khutbah ya? Ya, khutbah Idul Fitri Idul Adha ini berapa kali? Subhanallah. Bagus. Nah, itu ada kan fikih, nah musyarab. Jadi, satu naskah itu ada isinya tuh ada dua naskah, misalnya ada nahwu sorob, ada dengan doa-doa macam-macam. Subhanallah. Ini naskah tauhid abad ke-17 dari Arif Muhammad dari beliau ya. Ini naskah fikih abad ke-17 juga. Ini juga beliau juga ya ini bahasanya Arab dan Jawa ya. Arab Jawa ya, tulisannya Arab, cuman ini dengan bahasa Jawa. Terjemahannya Jawa. Nah, tadi saya ceritakan berbau budaya. Nah, ini tulisan Arab. Tulisan Arab tetapi Jawa kuno itu doa-doa, tulisan jampe pelet itu di sini. Nah, naskah itu. Wah. Itu makanya jambi pelet. Cuman ini nggak sempurna nih, udah geroak. Udah sobek itu kan. Takutnya kita bacain bukan perempuan cakep yang dapat nenek-nenek. Geroak soalnya. Nah itu. Jangan sembarangan. Jaga. Hati-hati. Makanya coak nih. Bener. Jadi takut disalahgunain. Iya. Biar nggak disalahgunain, makanya sama rayap diambil biar nggak dimanfaatkan lagi. Itu ilmu Allah tuh. Masya Allah. Terus apa lagi? Ini juga sama manuskrip dari Arif Muhammad Fikih. Ini ya? Iya. Naskah fikih. Ya. Terus di sini ada sketsa nih, lukisan tangan oleh Hara. Ini pengikut Arif Muhammad itu Sunan Pengadegan. Kalau Arif Muhammad ini cara melukisnya hanya dengan jari dan telapak tangan. Nah ini hanya kurang lebih 40 menit jadi besok ini. Ini siapa yang melukis Pak? Hara, orang Tangerang. Dia harus puasa meditasi di sini. Ya, mukimnya hampir kurang lebih 4 bulan di sini. Bikinnya cuma kurang lebih 40 menit.
udah itu nggak bisa lanjut kembali katanya, tidak bisa melihat kembali. Dan ini bisa kelihatan bekas jari jemari seperti ini. Subhanallah. Jadi lukisannya dalam waktu berapa? 40 menit. 40 menit kurang lebih dengan cara tidak menggunakan kuas tapi menggunakan jari. Ya, dengan jari. Subhanallah. Itu bisa kelihatan kan? Iya betul. Tapi ini banyak yang bisa merasakan, kalau terasah indera keenamnya dari luar bisa merasakan lukisan ini. Banyak yang Pak ada sesuatu dari sini gitu. Saya flashback ke belakang, oh iya, karena tadi melukisnya pun tidak sembarangan kan, iya. dengan waktu lama, terus juga prosesnya, terus pengambilan ini juga gitu ya. Dan ini juga pernah disimpan di rumah Kuncen tempo dulu. Ketakutan karena seperti hidup katanya. Iya. Buru-buru diserahin ke sini. Oh, diberikan lagi? Buru-buru diserahin ke sini. Karena disimpan di rumah seperti hidup katanya. Masya Allah. Makanya simpan di sini. Al-Fatihah. Iya kan. Baik, apa lagi Pak? Nah, yang lainnya kebetulan tadi kalau makam-makam di sini ya, tadi cuma intinya makam Wali Muhammad, ini bentuknya punden berundak bertahap-tahap gitu. Nah seperti ini makam Wirabaya, Wiradijaya gitu, makamnya di berundak. Nah Sunan Pengadegan tadi, nah ini Sunan Pengadegan ada di bukit sana. Ini punden berundak, ini berundak-undak ada teras-terasnya kan. Di sini terasnya, di sini terasnya, ini naiknya tangga juga. Ini bukit, dengan bukit. Bukit ya? Iya bukit. Wah, seperti itu. Nah, kalau ini karena museum situs jadi hanya segini saja. Segini saja. Tadi Bapak sampaikan kepada kami bahwa ketika ada kegiatan ritual keagamaan yang menganut agama Islam dan menganut agama Buddha pernah berbarengan. Hindu maaf, pernah berbarengan. Ini fotonya betul? Ini betul foto kegiatannya? Kalau ini mah yang jarah Muslim. Kalau yang berbarengan ini. Di luar. Kalau itu Muslim semua, ada beberapa rombongan. Nah ini. Oh ini. Nah ini mereka yang beragama Hindu, ini kan masuk sini. Nah, ini Pak Haji di sini memimpin doa, di sini berada mungkin di sini. Oh. Ini kan cuma tersekat dengan pagar. Nah, inilah harmoni di sini. Beda maksud dan beda tujuan. Iya. Tapi cuma tempat saja. Toleransi. Menghargai sama umat beragama ya. Nah terus ini acara adat. Nah kebetulan ini kan untuk event-event, jadi komunitas masyarakat adat itu diakui eksistensinya oleh pemerintah, yaitu pada acara-acara ulang tahun Garut, acara nasional biasanya ada acara tersendiri, diundang ke kabupaten, ya gebiar budaya atau festival budaya gitu. Makanya ini seperti ini. Kita membawa ini miniatur ya. Sebagai pala-pala, menunjukkan eksistensi budaya, kearifan lokalnya. Maka kami berangkat bersama-sama. Masya Allah. Seperti itu. Baik. Terus di dalam ada miniatur pusaka atau apa? Nggak ada? Kalau saya nggak. Itu kalau pusakanya kan karena di rumah ada, kalau tidak ada. Oh, tidak. Belum disimpan bikinkan replika. Baik. Dan ini tadi replika rumah ya. Nah, ini rumah. Ini masjid. Oh, ini masjid ya tadi ya. Masjid. Nah, ini rumah adat kampung pulaunya seperti ini. Nah, ini yang menarik. Ini arsitekturnya gini. Ini kan Sunda itu rumah itu kan dibagi 3, ada kaki, badan, dan atap. Nah, ini yang dikatakan golodog. Apa? Golodog ini kita tempat naik di rumah adat tuh bisa ada 2 atau 1 golodog yang depan. Ini tadi 1 untuk membersihkan kaki ya, ataupun untuk duduk bercengkrama. Misalkan kita setelah menjemur padi kan ya halaman juga pakai jemur padi. Nah sambil ngobrol bercengkrama di sini. Nah masuk ke sini ada tepas, balai-balai ini tepas, kata orang Sunda tepas. Nah tepas fungsinya adalah tadi untuk menerima tamu bercengkrama ataupun laki-laki bisa menyimpan, membuat kerajinan-kerajinan gitu. Nah di sini kebetulan ini termasuk yang itu kan ini dunia bawah ya, ini dunia tengah, ini dunia atas. Nah ini dunia bawah tadi di sini. Nah sekarang tepas. Nah di sini ada di luar itu ada enggon itu kamar. Nah enggon di sini enggon saya mah jadi kamar tamu. Kamar tamu terpisah dengan kamar keluarga. Kenapa? Karena
menghargai dan jaga privasi. Jadi tuan rumah tidak terganggu, yang tamu pun tidak terganggu. Kenapa? Misalkan kalau mereka mau malam-malam ingin jalan-jalan atau mau jarah, tidak mengganggu ke tuan rumah. Jadi di sini kan untuk WC ada di luar juga sebenarnya. Langsung ke sini, di dalam itu ada 2 enggon. Maaf, ini bisa dilihat. Nah, ini tengah imah. Ini ruang tengah imah tengah imah. Nah, ini enggon. Tadi enggon sema, ini enggon keluarga. Ini untuk bapaknya, untuk anaknya. Nah, ini kamar ya? Untuk untuk istirahat. Nah, di sini ruang tengah atau tengah imah ini semi privasi ya, karena antara untuk keluarga, untuk menonton TV dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kanannya ini ada dapur. Tempat memasak. Nah, di sebelah dapur itu, di dalam dapur itu ada terbagi lagi, yaitu gua untuk menyimpan padi. Nah, tadi misalkan kalau kita acara-acara ritual dan sebagainya, biasanya bekas sajian disimpan di sini di gua. Nah, seperti malam Jumat, malam Selasa Kliwon biasanya suka ada acara-acara itu, nanti disimpannya di situ. Nah, ini yang namanya dapur kekuasaan ibu-ibu kan perempuan. Nah, makanya kalau nggak salah kadang-kadang meskipun tidak tertulis ada golodog awewe dan golodog laki-laki gitu, perempuan. Jadi di sini kalau depan golodognya untuk laki-laki, yang ke belakang di sini kan perempuan dari dapur gitu. Ini kekuasaan seperti itu. Nah, terus rumah ini kan bentuknya juga beda ini. Tadi kan di sini tidak boleh bentuk prisma, makanya ini bentuknya itu julang apak. Nah, ini ada julang apak sebelah karena seperti burung julang mau mengepakkan sayapnya. Nah, ini kan ini seperti burung julang mau mengepakkan sayapnya. Ini pakai injuk, ini pakai bambu talahap. Nah, ini yang dikatakan capi turang atau cagat gunting. Nah, ini ya. Nah, ini tanda ini. Nah, ini julang apak sebelah karena ini separuh nggak ada. Makanya Kampung Pulo rumah-rumahnya memanjang. Nah, inilah miniatur rumah adat Kampung Pulo. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ada filosofi tersendiri tadi di sini kan. Tadi julang apak itu kan seperti burung julang mengepakkan sayapnya. Betul kan tadi di sini itu kalau yang udah kawin harus siap keluar karena tidak bisa tinggal di sini. Harus betul-betul mandiri. Masya Allah. Nah, ini lambang anak perempuan ya? Ya, ini lambang perempuan. Anak perempuan. Nah, kalau untuk laki-laki ini, nah ini juga tadi dibagi-bagi sebetulnya ada kaki, badan, atap, ada seruang. Nah, ini tadi golodog. Ini golodog gua, ya golodog. Jadi ini kan dari sumur di sini untuk tempat wudhu ya. Nah, sebelum naik ke tepas itu, jadi naik golodog itu. Tempat sholat perempuan, tempat sholat laki-laki dan mihrab, pengimbaran. Kan itu untuk sholat perempuan dan ini di dalam tengah-tengah untuk sholat laki-laki dan ini mihrab, tempat menunjukkan eksistensi imam dan menunjukkan arah kiblat kemana. Nah, itulah seperti itu. Nah, ini jolopong. Jolopong memanjang. Nah, inilah hasil. Jadi inilah makanya sekarang arsitektur Kampung Pulo masuk ke warisan budaya tak benda Indonesia. Kenapa? Karena tadi masyarakat Kampung Pulo harmoni dengan alam. Jadi ini kenapa harus pakai kolong? Menghindarkan dari hewan atau penduduk kan. Terus juga kalau banjir tidak akan kena banjir. Terus juga kalau gempa tidak akan roboh karena bergoyang seperti itu. Jadi manfaatnya jadi betul-betul. Benar dipikirkan dipikirkan. Masya Allah. Makanya kearifan lokalnya sampai saat ini dipertahankan. Betul. Dan eksistensinya diakui sekarang oleh pemerintah. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah. Ini banyak banget info yang kita dapat teman-teman. Ya dari bawah, terus waktu rumah, bangunannya difungsikan apa, dari apa, terus kita sudah ke mana? Ke makam dan ke candi dan ada beberapa peninggalan dari Mahdalem ya. Terus banyak sekali tadi sejarah dan cerita yang sangat menambah info dan wawasan buat kita. Nah teman-teman kalau singgah ke kota Garut, ya Garut kan ya? Betul. Jangan lupa pijakan kaki ke daerah Cangkuang. Cangkuang. Jadi nanti di depan tuh ada loketnya, izin masuk, ada tiketnya. Nanti masuk ke dalam ada getek tuh. Mungkin kalau teman-teman nggak pernah ngerasain naik getek, ini ada disediain untuk masuk ke wilayah ini. Karena memang di tengah-tengah pulau ya Pak ya. Iya betul. Di tengah-tengah dikelilingi air danau. Dan nanti teman-teman bisa ada juru kunci di bawah dan juga nanti bisa ketemu dengan Bapak sebagai petugas di sini yang memberikan informasi. Dan yang pertama adalah adabnya harus dijaga. Yang kedua,
kebersihannya harus jaga dan tetap kita menjaga kelestarian dan budaya. Jangan dihilangin. Ini sebagian melestarikan agar budaya bangsa ya, Pak ya. Betul. Gitu. Oke. Jadi dijaga dan dirawat dan Betul. dilestarikan. Baik, itu saja Pak. Ya, betul. Info yang saya dapat. Ya. Makasih dan Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu ternyata ada Candi Cangkuang di Garut gitu. Bisa singgah ke sini. Deket banget Pak, tadi saya dari sana kemarin. 3 kilo sebenarnya. Dari deket kota ya. Jadi saya nanti juga akan melanjutkan ke beberapa daerah lagi di kota Jawa Barat ini, di kota Garut ini. Mudah-mudahan silaturahminya bisa bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Abah di sejarah budaya yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan teman-teman ya setidaknya bisa silaturahmi lah ke sini ya. Oke Pak, terima kasih banyak sama-sama. infonya. Mudah-mudahan pastinya bermanfaat buat kita semua. Amin. Makasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Abah mendapatkan keberkahan pastinya dari Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahmi ke Candi Cangkuang dan ke makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Beliau meninggalkan ilmu-ilmu yang luar biasa, ada kitab fikihnya, kitab Ausorab dan sebagainya. Yang jelas beliau adalah selain pejuang dan penyebar agama Islam, mengajarkan kita untuk bertoleransi antara umat dan beragama, saling menghormati dan menghargai. Ini alamnya luar biasa teman-teman. Abah mau nyebrang tuh, pesan lagi. Nggak mungkin Abah jalan di atas air kan, jadi Abah naik di gedek. Sekali di atas air, duduk di atas air, di atas gedek. Ya teman-teman kalau mau singgah ke kota Garut jangan lupa pijakan kaki teman-teman sambil berziarah religi, wisata religi di makam dan candinya di daerah Cangkuang. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen ya di YouTube-nya Abah Hukon Official. Tuh ada penumpang lagi tuh. Amin amin. Amin. Ya vlog.